Kita tunggu Bu Hajarita dari Tangerang tidak hadir-hadir, tapi alhamdulillah pada hari ini hadir juga ya, karena kesibukan beliau, karena beliau ini bisnis ya, banyak bisnisnya. Tapi insya Allah untuk bagian yang umroh beliau ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang ada produk bisnis juga sebelah sana lain, yang ini ibadah, beda Bu ya. Yang ini ibadah, yang itu bisnis ya, insya Allah. Terima kasih Bu Rita, selamat datang untuk kesekian kalinya di Kabupaten Lahad. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat berkumpul kembali. Kemudian yang paling jauh ini besan kami dari Kalimantan. Jadi mertua Didi ini datang dari Kalimantan dan untuk ikut umroh sama-sama kita nantinya, insya Allah. Alhamdulillah. Ini ibunya, ini bapaknya. Baru datang berapa hari kemarin Bu? Hari Senin ya, dari Kalimantan ya, alhamdulillah. Jadi mertuanya ini ya, orang tuanya dari Zakaria ya, yang punya toko Dedi di sebelah sana. Baik Bapak Ibu, sekali lagi ucapan terima kasih dan selamat datang di tempat kami, kediaman orang tua kami. Alhamdulillah Haji Adrik Skonder dan Haja Asmi Sudarti. Jadi cerita sekilas, ini adalah memang tempat kita tamu-tamu yang insya Allah nantinya untuk melaksanakan kegiatan pramanasik. Kemudian untuk jemaah-jemaah yang dari jauh, mungkin dari Lintang, yang pengen istirahat di sini, inilah tempatnya. Memang sekali lagi Mama menyiapkan memang untuk jemaah, bukan untuk apa-apa. Jadi insya Allah nantinya baik setelah umroh maupun sebelum ya, yang istirahat di sini tempatnya. Untuk kedepannya nanti mungkin ada jemaah lagi di sini kita kumpul, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki acara pramanasik, baiknya kita sama-sama untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka dengan membaca ulul kitab Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa khususan fi hadzal majlis bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sambutan, berikan sambutan dulu ya. Sambutan yang langsung sampaikan oleh Mama yang sambutan. Sekali-sekali apa mau ngomong ya. Jangan berani dimasar dari sini dulu berani Pak. Jangan berani bongkar kas dari sini Mak. Gurita lain. Ya. Ada Mak, apa? Sini didampingi. Apa? Sini berdua sama Mama. Nah, jadi sekilas ya cerita untuk jemaah kita yang insya Allah menjadikan ibadah dan membangkitkan semangat jemaah-jemaahnya. Silakan Mama, sini Mama. Apa? Ayo Pak, silakan Pak. Ini dia. Ya baik, langsung saja sekilas sejarah daripada orang tua kami. Awalnya hanya berniat untuk haji, ya, untuk haji melalui PT Arminareka dulu, ya. Alhamdulillah 2 tahun Mama sama Abah, kemudian mengangkat nenek juga, almarhumah Saharia binti Said. Nanti kita kirim Fatihah, nenek kami yang kemarin kena musibah di toko Dedi, ya. Kemudian ada ayahnya Abah juga yang dari Padang Murna dari Lintang, alhamdulillah ikut. Jadi awalnya dari sana berangkat haji plus waktu itu. Jadi jemaah sudah berangkat kira-kira telat berapa minggu baru berangkat, balik juga duluan, ya. Itulah plus ya memang. Nah, tidak bareng-bareng jemaah. Awalnya dari sana dan seperti biasa mengikuti rangkaian ibadah haji, beliau bercerita alhamdulillah betapa bahagianya, walaupun dengan susah payah, walaupun dengan keringat, walaupun dengan tenaga, sempat sakit, sempat demam, sempat ada musibah di Mekah, keren jatuh. Ya, waktu itu 2015 ada keren jatuh, ya. Sempat khawatir kita, takut jemaah, ada kabarnya jemaah dari Indonesia yang kena, ada memang, tapi kita telepon, alhamdulillah beliau berempat dalam keadaan sehat. Sejarah daripada mulainya orang tua kami ini membuat atau mengkoordinir kegiatan umroh di Kabupaten Lahad. Selanjutnya alhamdulillah awal dari sana, ya. Kemudian Abah Mama yang mungkin
ya. Mungkin di hati Bapak Ibu yang selama ini, kami belum baca apa-apa, nak umroh maluan, yang selama ini mungkin kami belum baca ngaji, hilangkan itu, ya. Awal dari sana lah, dari niat kita untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah setelah dari sana berangsur-angsur dengan hasil yang umroh yang atau haji yang mabrur, insya Allah perlahan, ya perlahan kita belajar, insya Allah kita bisa. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau mungkin merasa ilmu agama kami belum dalam, ilmu agama kami belum cukup, kami belum nak ke Mekah, jangan. Alhamdulillah dengan keterbatasan orang tua kami berangkat dan alhamdulillah sampai dengan selamat. Ya, perjuangan yang luar biasa. Sempat cerita apa? Ya, kanan kiri gendong tas, di belakang gendong neno, di samping gendong ayunya. Ya, luar biasa perjuangan beliau di Mekah. Ya, dari sana mungkin bertekad bahwa beliau pengen lagi. Ya, mungkin ketika berdoa di Ka'bah, mungkin di hadapan Baitullah, beliau berdoa, ya Allah sampaikan aku ke sini lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah setelah balik ketemu dengan Bu Hajarita, ya di Armada waktu itu, ya. Oh bukan, ini sudah di Najah, ya umroh. Setelah itu diperkenalkan Bu Rita. Alhamdulillah beliau ajak jemaah berangkat lagi. Yang pertama, ya niat beliau tidak ada untuk bisnis sama sekali, hanya untuk ibadah, mengajak keluarga. Sekali lagi mengajak keluarga. Alhamdulillah keberangkatan pertama adik kami Debbie, yang pertama Debbie Pak, ya. Nah, Debbie alhamdulillah diajak, dan Debbie inilah yang gratis. Kami sama ini bayar kalau, ya karena Debbie ini spesial Bang. Spesialnya apa? Spesial mutu. Ini kalau adik jempungnya baik, kalau duungnya kita takut ya. Datang nggak Debbie? Sudah diundang, ya. Jadi sekali lagi memang niatan orang tua kami untuk mengajak keluarga. Ya berangkatlah Debbie beserta saya Tilana, hitungnya. Kemudian ada beberapa jemaah waktu itu Pak, ya. Berangkat yang pertama 18 jemaah yang pertama. Setelah balik berdoa lagi, ya Allah sampaikan aku kembali ke sini. Alhamdulillah melalui perantara Bu Hajarita, ada PT Bir Ali, PT DTT dan lain sebagainya. Alhamdulillah berangkat lagi yang kedua. Sekali lagi ini bukan hanya niat untuk bisnis, ini adalah benar-benar untuk ibadah untuk keluarga. Yang kedua siapa Pak? Oh iya, ini yang kedua tuh ya, alumni kedua Bu ya, yang berangkat ya. Ibu Yarni mana Ibu Yarni? Alhamdulillah. Nah sekarang alhamdulillah Ibu Yarni bergabung yang kedua berangkat, termasuk kami, dan itu bayar dewek, ya. Jangan kira dibayar, bayar dewek. Karena memang niat, makanya niat dan memang dorongan dari orang tua. Ayo di umroh, kapan lagi, ya? Ketika umroh berangkatlah yang kedua, alhamdulillah tadi ditayangkan, ya tanpa sengaja kita dokumenter, kita videokan, tanpa sengaja akhirnya kami juga berangkat sekitar berapa orang waktu itu? Satu bis Bu, ya. Alhamdulillah bergabung dengan yang dari yang lain. Alhamdulillah sekitar berapa ya? Dari lahan 25 Bu. Alhamdulillah. Ya banyak. Jadi kita berangkat di sana dengan khusyuk, dengan niatan lillahi ta'ala ingin ke rumah Allah, ya. Plus Turki. Nah, ke Turki. Jadi ke Turki dulu, kecapean baru ke Madinah. Capek jadi waktu itu, ya, sempat ke Turki waktu itu, ya. Dan alhamdulillah rangkaian ibadah berjalan dengan lancar. Kita juga dapat wisatanya ke Turki, Bapak Ibu, ya. Di Turki kita melihat apa? Sejarah berdirinya kokohnya Islam pada waktu itu, ya. Masjid Hagia Sophia yang luar biasa. Karena dulu adalah gereja, berubah jadi masjid, berubah jadi perpustakaan. Waktu kami ke sana jadi perpustakaan, ya. Jadi belum dirubah lagi jadi masjid. Alhamdulillah setelah kami balik ke Lahar, dirubah oleh Erdogan, presidennya jadi masjid. Karena memang salah satu sejarah Islam yang besar adalah di Turki. Sempat berapa abad menguasai dunia, sebagian dunia dengan kepemimpinan Islam. Setelah dari sana balik ke Madinah, ya, ke Masjid Nabawi. Ke Masjid Nabawi alhamdulillah ibadah kita berjalan dengan lancar.
beribadah sesuai dengan tuntunan. Ada mutawif namanya nanti, pendamping ustadz di sana. Alhamdulillah kami dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Kemudian datang juga ke Raudhah. Raudhah itu taman surga. Di sana lalu kita berminta. Di mana Raudhah itu? Antara makam Nabi dengan mimbar untuk imam khutbah. Nah, di sana, ya, di dekat makam Nabi di sana. Berdesak-desakan tapi dengan niat yang baik, sekali lagi niat lillahi ta'ala, bisa semua. Ya, alhamdulillah ada nenek-nenek yang umurnya berapa tuh? Hampir 100 ya. Tetap kuat tuh karena niatnya tadi ya. Nenek Sima Tanjung Payangnya hampir ya, Bu ya. Walaupun di sini berangkat mungkin tidak ini kelihatan tidak semangat, ketika di sana alhamdulillah menerobos mencium Hajar Aswad berapa kali, Mak? Dada lepas dari Hajar Aswad ya. Insya Allah ibu-ibu, wah nenek yang di sini mungkin belum tahu, insya Allah di sana semangatnya luar biasa. Ada saksinya bahwa nenek Sima dari Tanjung Payang dada lepas lagi dari Hajar Aswad. Wah, sini. Kenapa? Karena perjuangan yang luar biasa mencium Hajar Aswad. Ini bukan kewajiban mencium Hajar Aswad, tapi memang ketika ini berdoa di sana lakukannya. Karena apa? Ada batu surga di dalamnya. Ya, jadi nenek itu kuatnya. Oh, diterampas juga walaupun besar tinggi segala macam. Alhamdulillah dengan niatnya tadi kuat. Alhamdulillah berapa kali malah minta sama mama. Ya, yang kami ini malah sekali dorong-dorongan belakang. Ya, sambil mengucap lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belakang sama kuburan sesambung Indonesia. Wah, singkir-singkiran, itulah Indonesia. Ya, di sana lagi singkir-singkiran. Jadi memang ketika kita beribadah, sabar, sabarnya. Di sana lah menguji kita semua. Alhamdulillah selesai beriring ibadah, namun kami juga menjadi pendamping pokoknya. Ibu ya, ada yang hilang, begitu Bapak Ibu ya. Tapi karena ada ID card balik lagi, diantar oleh warga Arab Saudi. Jadi jangan takut hilang, jangan takut ketinggalan. Insya Allah nanti dibimbing di sana ya, dituntut ya. Setelah hilang balik, hilang lagi ya Bapak itu dari Tangerang itu. Terakhir kami kirim, kami tempat pakai ini, pakai apa itu namanya pakai sorban, sepanjang jalan. Karena memang umurnya sudah 80-an ya, tapi alhamdulillah sekali lagi niatan karena Allah Ta'ala, niatan untuk ibadah, alhamdulillah jadi dapat berjalan dengan lancar, pulang dengan selamat semua. Yang terakhir mama berangkat kembali sebelum musibah kebakaran, seminggu sebelum balik kebakaran. Ya, yang ketiga alhamdulillah ada Mang Yeyen, ada BNT, siapa lagi nih? Cik, ada lagi ya yang ketiga. Jadi alhamdulillah berkat niat umroh selasa haji ya waktu yang ketiga, karena memang langsung ke Madinah ya, ke Mekah Madinah ya, umroh selasa haji. Ini insya Allah nanti umroh selasa haji gitu ya, insya Allah nanti disampaikan oleh Bu Ajarika. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah orang tua kami pun kembali dengan selamat, dan walaupun setelah balik cobaan datang, tapi yakinlah ketika kita sudah niat karena Allah Ta'ala, tidak ada yang namanya balik haji aku miskin. Ya, Ustaz baca cerita ya. Balik haji aku buntu, balik umroh aku dengan duit. Jangan sampai berpikir seperti itu. Silakan lihat mama, abah, ya, contoh yang dekat, ya, ya, walaupun terkena musibah berkat doa, yang sanggup menghadapi ujian, alhamdulillah masih bisa berada di sini bersama kita semua. Dan alhamdulillah Mang Yeyen BNT niatnya luar biasa, pengen berangkat lagi. Setelah berangkat lagi karena mungkin di depan Ka'bah sambil nangis Mang Yeyen. Belum sampai aku pulang lagi. Nah, ini akhirnya balik lagi Bang. Ya. Jadi memang alhamdulillah luar biasa kita berdoa di sana. Ya. Demikian cerita ataupun perjalanan kami, orang tua kami untuk melaksanakan ibadah umroh, mengajak kita semua. Insya Allah kita semua menjadi keluarga nantinya. Ya amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin sekelumit cerita pengalaman guna membuat hati kita semakin kuat bahwa janji Allah itu nyata.
Ya, ketika kita niat ibadah karena Allah, insya Allah apapun yang kita niatkan terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sekelumit cerita yang dapat mungkin kami sampaikan. Sekali lagi kuatkan niat Bapak Ibu untuk melaksanakan umroh yang mungkin haji saat ini di Lahat nomor urutnya sudah 22 tahun. Kami daftar kemarin 17 dan saat ini nomor dapat porsi tunggunya 22 tahun di Lahat ini. Dan tahu di daerah Pulau Jawa mungkin lebih lama lagi. Maka dari itu sekali lagi kuatkan niat, ajak keluarga, ajak sanak famili, insya Allah niatan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selanjutnya mungkin langsung Ibu Ajarita akan menyampaikan kegiatan pra umroh ya. Kepada Ibu Rita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baca berdiri Bu Rita, Bu Haja. Kalau berdiri Bu Haja. Kalau kami ini baru harus mengenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang ya. Siapa yang menjawab salam dengan semangat doain dia umrohnya, dia pada saat umroh sehat orangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Sayyidul Bait Bapak Haji Adri dan Ibu Haja Sudardi, yang saya cintai dan saya hormati, para calon jemaah yang alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul di rumah Ibu Haji Sudardi dalam rangka melakukan acara pramanasik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robi karena atas nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan tentunya nikmat semangat sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, tempat yang luar biasa, di tempatnya Bapak Haji Atik beserta keluarga. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan salawatnya di dalam jannah. Sejak dari hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu calon jemaah. Ya, dan saya lihat di wajahnya penuh antusias, ya, penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Dan sepertinya sudah rindu ke Baitullah. Benar ya, sudah rindu ya? Memang kita semua sebagai umat Islam itu tentunya sangat merindukan bisa hadir di rumahnya Allah. Ketika kita berada di Mekah, kita bisa duduk bersimpuh di depan rumahnya Allah di Ka'bah untuk berdoa, untuk bersama-sama kita melakukan ibadah, kita berdoa meminta pada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Tapi memang manusia itu sifatnya hanya berusaha. Tapi kembali lagi Allah yang menentukan. Pada Allah harusnya kita berangkat, harusnya
2020. Tapi karena sekarang lagi adanya pertama itu corona ya. Corona sehingga semua pemberangkatan dari semua travel, pemberangkatan jemaah umroh itu terpending semuanya. Terus ditambah lagi sekarang corona itu membawa ibunya ya, luminya, yaitu Omikron. Maka kembali lagi kita judulnya harus bersabar. Intinya kita sudah berusaha dan berikhtiar, tinggal kembali nasib. Tapi Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita berniat dengan sungguh-sungguh dan kita sudah ikhtiar bahwa kita dengan kesungguhan niat, dengan keikhlasan, ya, dan bertawakal pada Allah, insya Allah kita pasti berangkat. Seperti itu. Nah, saya juga mohon maaf, seharusnya saya bulan kemarin sudah hadir di sini, tapi berhubung juga saya dalam kondisi yang kurang sehat, ya, saya tidak bisa. Alhamdulillah juga seperti dikatakan oleh Pak Dadi ya, saya juga mempunyai satu kesibukan, tapi alhamdulillah umroh itu adalah prioritas yang utama karena tujuannya bukan semata-mata bisnis, tapi tujuannya adalah untuk melayani tamu Allah, untuk melayani tamu-tamunya Allah dari Lahad dan dari daerah-daerah yang lain. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kita rukun Islam seperti yang kita ketahui. Rukun Islam itu ada 5 perkara, ya kan? Yang terakhir itu pergi haji atau pergi haji jika mampu, ya. Nah, di sini saya ingin mengajak para jemaah khususnya. Jadi kita buka mindset kita. Kalau zaman dulu kan kita pergi haji jika mampu, ya. Tapi sekarang kita harus memampukan diri. Kenapa? Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberikan banyak nikmat, benar nggak Bapak Ibu? Jadi kita harus memampukan diri, nggak ada tuh yang nggak ada mampu. Sepanjang kita mau berusaha, insya Allah kita pasti mampu. Kebetulan sekarang saya memang alhamdulillah saya ceritakan juga bahwa di sedang ini saya sudah bekerja sama itu kurang lebih hampir 5 tahun ya. Dan setiap tahun alhamdulillah saya berangkat. Dulu saya memang pakai PT lain, sekarang alhamdulillah saya sudah punya PT sendiri. Namanya PT Titian Kolbu Wisata. Adapun PT Titian Kolbu Wisata ini bukan hanya melayani perjalanan umroh saja, tapi saya juga melayani perjalanan jalan-jalan atau domestik ya, wisata domestik dan wisata ke luar negeri. Wisata domestik itu kita ada yang ke Bali, kemudian ada yang ke Jogja dan lain sebagainya. Dan insya Allah saya sudah berkompromi dengan Bu Haji Sudarti. Insya Allah tahun depan, tahun 2023 kami akan mengadakan perjalanan wisata ke Turki, ya, ke Turki ya, karena di sana betul kata Pak Dadi, di Turki itu banyak sekali kenangan ya, peninggalan yang sangat bersejarah tentang Islam seperti itu, insya Allah. Nah nanti bisa menghubungi Haji Sudarti. Jadi kita di Turki itu sekitar 10 hari dengan biaya kurang lebih 14.500. 10 hari perjalanan, 2 hari jadi 12 hari. Nah, katakanlah lebihnya juga, saya juga melayani yang tujuannya ibadah. Karena juga saya sama seperti Bu Haji Sudarti, seperti Pak Haji Andri, seperti Dadi, juga seperti yang sudah pernah umroh ya, lewat travel ke telepon kita ya. Ingin berangkat lagi, betul tidak Bu Eti? Betul nggak mau berangkat lagi Pak Suyen? Betul ya? Kemudian juga Perah ya, Bu Haji, Bu siapa Yarni ya. Alhamdulillah mereka adalah apa sih kalau kita bilang ya, kalau yang sudah pernah berangkat alumni ya, alumni jemaah umroh bersama Tiko DTT ya. Alhamdulillah saya juga pengen berangkat lagi. Jadi ini adalah salah satu cara atau ikhtiar saya bagaimana saya bisa berangkat lagi.
tidak berangkat, ibu ada di lahan, pahalanya tetap mengalir. Masya Allah, luar biasa kan? Jadi ketika sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, ibu pun mendapatkan apa? Pahala yang sama 1000 kali sholat, 100.000 kali di Masjidil Haram, ibu pun mendapatkan yang sama, Bu. Ini satu-satunya salah satu pekerjaan yang sangat mulia, mengajak orang ibadah, ya. Karena kita di sini bosnya adalah Allah sebenarnya, ya. Bagaimana kita membantu orang, mempermudah orang untuk melaksanakan ibadah. Nah, kemudian walaupun ini ibadah haji dan umroh itu sebenarnya sama-sama ibadah, ya. Kita mengunjungi dua kota yang apa namanya, ya ke Madinah dan ke Mekah, ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak saat ini, besok ya bulan November, insya Allah kita perjalanan umrohnya bulan November tahun 2022, insya Allah kita akan melakukan sesuatu perjalanan yang sangat berkesan. Anggap aja ini salah satu umroh rasa haji, ya. Bagaimana nanti kita bisa kalau haji itu kan kita berwukuf di Arafah. Kalau ini kita akan ke sana dari waktunya itu dari habis asar sampai isya Ibu, ya, gimana ya? Jadi nanti kita setelah kita habis asar kita bertolak ke mana? Ke Padang Arafah. Di Padang Arafah ini nanti kita rombongan. Nanti kita ada pembimbingnya, ibu-ibu, jangan khawatir. Walaupun saya mengawali dari Jakarta, insya Allah mudah-mudahan Pak Dadi, Bu Hadi Sudarti, kemudian beserta suami, saya mengawali itu juga nanti di sana ada mutawif, yang akan membimbing kita untuk melakukan ibadah di tanah suci maupun di Mekah nanti itu ada yang membimbing. Jadi jangan khawatir. Kalau kita memang belum baca, ya, baca Al-Quran atau apa, tidak usah khawatir karena nanti ada yang membantu atau membimbing kita seperti itu. Jadi untuk terasa haji ini umroh yang spesial karena saya ingin kerinduan kita itu selama ini ke Baitullah itu nanti akan terbayarkan di sana. Kita akan berlepas rindu di sana. Jadi kita di sana akan sama-sama berzikir, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita istighosah, ya. Minta apa yang ibu minta, ya. Misalnya mau apa? Misalnya ibu pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, boleh. Kemudian ibu mau apa? Pengen punya kebun yang luas. Tapi jangan minta istri lagi, ya Pak, ya. Cukup satu. Seperti itu, ya, cukup satu, ya. Nah, di situ nanti kita berdoa, insya Allah kita melakukan sholat maghrib dan isya itu di sana. Setelah kita sholat isya, kita berangkat sama Bapak Ibu. Pernah makan kambing guling? Yang langsung itu ada? Sudah pernah belum lihat? Sudah, ya? Makan kambing atau ini makannya kambing sambil guling-guling gitu, ya? Kalau di sana, insya Allah nanti jamuannya adalah kambing guling. Kita nanti merasakan masakannya khas Arab. Khas Arab itu nasi kebuli pasti sering, kalau nasi kebuli, ya, banyak sekarang. Tapi kambing guling yang memang kambingnya itu ada di situ, ya, nanti ada yang melayani itu, kita nanti bertambah-tambah di sana. Karena nanti kita saling mengenalkan diri, kemudian kita jadi bisa saling lebih akrab. Karena nanti jemaahnya bukan hanya dari lahan ibu-ibu dan bapak-bapak. Jemaahnya itu dari berbagai daerah, dari Jawa, dari Tangerang, dari Jakarta, insya Allah dari Sulawesi, dari Palu juga ada, gitu, seperti itu, ya. Itu sekilas mengenai insya Allah bulan November. Cuma nanti tanggalnya kita akan sesuaikan, ya. Saya sih kepengennya tanggal 10 November, ya. Apa namanya, Hari Pahlawan, ya. Kita kan berjihad, ya, berjihad. Pengen pergi ke rumah Allah itu tidak mudah, Bapak Ibu, karena banyak orang yang, mohon maaf, banyak orang yang hari ini cukuplah masalah finansialnya atau ekonomi keuangan tapi sampai hari ini belum berangkat. Ya, kita doakan aja kita juga bisa berangkat, ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian mengenai umroh, mengenai manasik dan pramanasik,
Jadi bedanya manasik dan pramanasik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pramanasik, artinya gambaran secara singkat. Gambaran secara singkat apa itu pramanasik? Jadi manasik ya, manasik itu gambaran singkat. Apa sih yang dilakukan seseorang ketika kita berangkat ibadah? Kemudian rukun-rukunnya apa sih, seperti itu ya. Tapi nanti akan diperjelas lagi, akan lebih lengkap lagi ketika kita mau berangkat itu kita ada yang namanya menginap di hotel. Waktu itu kita pakai D5 ya, mudah-mudahan kita masih pakai D5. Jadi nanti Bapak Ibu dari sini, Bapak Ibu itu akan dinap dulu 1 malam. 1 malam di hotel untuk diberikan manasik, pemantapan seperti itu, dan pengarahan bagaimana caranya umroh supaya umrohnya menjadi umroh yang mabrur, jangan umroh yang kabur seperti itu. Jadi insya Allah ya Bapak Ibu, ya dari sekarang persiapkanlah diri kita, mental kita, kesehatan kita untuk melakukan ibadah umroh seperti itu. Nah, ibadah umroh ini walaupun tidak seperti haji, tapi tidak kalah istimewanya Bapak Ibu. Tidak kalah istimewanya dengan ibadah haji. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali padilah yang nanti saya secara tidak seluruhnya saya sampaikan. Jadi padilah umroh. Apa sih yang didapatkan orang ketika dia sudah niat umroh? Seperti itu. Karena ketika niat umroh saja, terus ya kita nggak tahu yang namanya umur ya. Terus umur kita sudah sampai umur kita, terus kita meninggal dunia, itu berarti niat kita sudah sampai. Seperti itu. Jadi padilah umroh itu salah satunya adalah kifaroh. Artinya bisa menghapus dosa. Sekarang siapa sih orang yang tidak punya dosa? Betul tidak Bapak Ibu? Iya, betul. Saya yakin semua orang pasti punya dosa, tapi karena kebesarannya Allah, karena kasih sayangnya Allah, maka dosa kita tidak kelihatan. Coba kalau misalnya dosa kita kelihatan, mungkin lebih besar dari gunung kali ya. Ya kita kan pasti semua punya histori masing-masing di dalam perjalanan hidup. Nah, inilah salah satunya bagaimana kita bisa menghapus dosa-dosa kita dengan cara umroh. Jadi jangan merasa sayang ngeluarin duit puluhan juta untuk berangkat umroh, gitu ya. Karena salah satunya adalah menjadi kifaroh buat membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Karena dari satu umroh yang satu ke umroh yang lain itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, seperti itu. Jadi ketika kita pulang nanti insya Allah ya, asal benar-benar niatnya ikhlas karena Allah, tulus menjalankan sesuai dengan rukun-rukunnya, insya Allah pulang dari umroh itu diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Jadi kita sudah noda hitam di diri kita itu dibersihkan, ya. Kemudian apa lagi? Jangan khawatir juga yang saya bilang tadi. Jangan khawatir kalau uang kita itu akan jangan saya mengeluarkan untuk biaya umroh. Semakin banyak biaya dikeluarkan, maka semakin besar digantinya. Tidak akan aku miskinkan orang yang pergi ke Baitullah, orang yang pergi ke rumahku. Tidak akan aku miskinkan. Banyak orang-orang keistimewaan umroh, orang-orang yang pulang dari sana itu luar biasa, ya. Dia itu berubah, ya berubah walaupun berubahnya tidak 100% misalnya dari sikap. Dia bisa lebih sabar, bisa mungkin lebih ikhlas, lebih tawakal dalam sisi diri kita gitu ya. Kemudian secara finansial itu insya Allah akan memudahkan, Allah akan lancarkan banyak sekali. Intinya orang yang sudah berangkat pergi umroh, sudah berangkat pergi lagi. Jadi kalau zaman sekarang itu kalau istilahnya ya itu jangan ya. Kan banyak orang ini pengen kaya, mohon maaf ya, tapi jangan tujuannya mau kaya ya, bro ya, tujuannya ibadah. Banyak orang tuh mau kaya, kebanyakan larinya kemana bu? Pak, larinya kemana orang mau kaya? Baik biasanya nih, zaman dulu sih emang nggak ada ya. Pergi ke
orang pintar. Padahal nggak usah pergi ke sana aja, apalagi ngajak ibunya, ya. Apalagi ngajak ibunya nih, masya Allah luar biasa sekali Bapak Soeharto ya, dari Taklawak itu berangkat tidak sendiri, tapi mengajak orang tuanya, ya Nek ya. Masya Allah, berikan tepuk tangan dong buat Pak Soeharto. Ya jangan bohong ya. Nah kemudian, masya Allah ya, itu jadi jangan khawatir. Kemudian di sana Bapak Ibu sekalian, banyak sekali tempat-tempat yang mustajab, yang bila mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh maka akan dikabulkan doanya. Salah satunya di mana ada Raudhah, ya, kemudian ada Izin Ismail, kemudian ada Sofa Marwah, banyak sekali di sana. Nanti Bapak Ibu kan di manasik itu nanti bisa dipelajari gimana. Jadi pada saat doa kita kita utamakan doa untuk orang lain dulu, baru ke kita, gitu. Karena dengan kita berdoa orang lain, dengan kita mendoakan orang lain itu sama seperti kita melempar bola ya. Kalau kita doa itu sama aja kita melempar bola, bolanya itu akan memantul ke kita atau ke gimana? Kan akan memantul ke kita ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita mau berdoa, kita doakan dulu. Misalnya keluarga kita, kan bukan diri kita ya, terus ibu kita, terus teman-teman kita, saudara kita, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak, jangan khawatir. Insya Allah di sana banyak sekali keistimewaannya ya. Kemudian saya lanjut ke mengenai umroh. Jadi di sini Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah dari Lahad ya, Lahad terus berangkat ke Jakarta, bermalam 1 malam, kemudian langsung berangkat ya. Kita kalau kemarin kan kita pakai Saudi Arabia, tapi karena walaupun sudah umroh dibuka, sekarang ini kan masih ada COVID gitu ya, masih ada Omicron ya. Jadi pesawat yang dibolehkan berangkat itu cuma 3, Saudi Arabia, Garuda dan Lion. Nah, insya Allah kita pakai Lion, tapi Lionnya bukan yang kecil. Kenapa kita pakai Lion? Kok nggak pakai Saudi Arabia? Dulu kan pakai Saudi. Kenapa? Karena di masa pandemi ini, kalau yang pakai Saudi itu pulangnya tidak dikasih air jam-jam. Bapak Ibu mau air jam-jam nggak? Mau ya? Jadi nggak apa-apa ya, kita pakainya yang Lion. Insya Allah. Nah, kalau ada Garuda, tapi Garuda kan harganya spesial gitu ya. Kalau boleh juga kalau ibu nanti Bu, saya mau pakai Garuda, monggo bisa naik ya harganya. Nah jadi nanti dari Indonesia langsung ke Madinah. Dari Madinah itu kita nanti akan sekarang udah alhamdulillah gak ada karantina di sana, gak ada karantina di sana. Jadi di sana itu nanti kita karena dari Madinah kita tidak melakukan perjalanan kayak kemarin ya. Dari Jeddah ke Madinah itu kan berapa jam tuh gitu ya? 5 jam ya. Kalau ini tidak, udah dekat kita langsung check in di hotel. Nah terus kemudian kita biasanya makan, terus langsung kita ke Masjid Nabawi untuk melakukan kegiatan sholat ya. Terus nanti dapat 2 hari atau 3 hari kita ke Raudhah, dibimbing oleh mutawif kita, tapi ditemani juga dengan koordinator masing-masing seperti itu. Nah nanti Bu di Madinah itu nanti kita melakukan sholat. Setelah sholat itu jadi setelah 3 hari, kita 3 hari ini, kita kan 9 hari, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, 2 hari perjalanan ya. Jadi 9 hari sama 1 malam di Jakarta. Jadi 10 malam tuh. Kalau yang dari Jakarta, belum termasuk di sini ya. Dari Lahad pasti melakukan perjalanannya 1 malam. Ya, betul nggak? 1 malam ya. Jadi setelah itu biasanya di hari ketiga itu kita akan berangkat menuju kota Mekah. Ya. Nah, di Mekah itu kita mau ngapain? Jadi tata cara intinya, ibadah intinya itu ada di Mekah. Ada di Mekah ya, Bu ya. Nah, sebelum ke Mekah kita nanti juga kita mengunjungi di Madinah itu kita juga city tour ya. Nanti ada juga salah satunya kita ke Masjid Kuba.
Masjid Kuba itu masjid yang pertama ya dibangun Rasulullah ya. Nah di situ nanti sebelum ke Masjid Kuba kita disunahkan untuk mandi dulu, niat untuk sholat di Masjid Kuba, karena kita sholat di Masjid Kuba itu sama aja pahalanya seperti umroh, seperti itu ya. Jadi diniatkan tuh. Jadi dari hotel kita sudah melakukan ambil wudhu, niatkan mau sholat di Masjid Kuba. Nah, disinilah Bapak Ibu kita langsung melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ya, ke Mekah nih, Masya Allah. Jadi kita sudah diwajibkan untuk mandi ihram. Ya, mohon maaf, biasanya kalau mandi ihram itu ya mohon maaf ya. Jadi kita sebaiknya menyukur semua bulu-bulu yang ada di badan kita, seperti itu ya. Menyukur rambut yang ada di badan kita ya. Karena tujuannya supaya nanti kalau seandainya nanti kalau kita sudah mengambil mikot itu bulu itu jatuh di situ, kita nanti kena dam. Ya artinya kita nilainya berkurang, harusnya kita nilainya 10 jadi 9, bisa jadi 8, bisa jadi 7 gitu ya, seperti itu. Jadi kita di situ lanjut jadi ihram dari mikot ya, ihram dari mikot. Jadi di sini wajib umroh adalah ihram dari mikot, menghindari ya. Jadi kalau kita sudah mikot ya, nanti menghindari perbuatan yang dilarang dalam keadaan berihram. Jadi ihram itu nanti kita melafazkan niat. Kita nanti sholat di Masjid Bir Ali, terus kita sholat sunnah ihram ya, 2 rakaat. Setelah itu nanti kita naik bis, nanti kita dibimbing sama mutawif untuk melakukan lafaz niat. Nah, sebelum kita melakukan niat umroh, ya niat umrohnya nanti saya ada di sini ya. Itu belum berlaku untuk ihram. Jadi ibu-ibu yang mungkin senang pakai minyak wangi boleh, bapak-bapak juga boleh ya. Terus juga yang mungkin untuk restoran atau segala macam boleh. Tapi nanti kalau sudah berniat dalam keadaan ihram itu berlakulah segala sesuatu yang dilarang. Yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, seperti itu. Nah, next menghindari perbuatan. Kemudian ihram itu ada apa sih? Nah, kita lihat ihram itu ialah mengharapkan, menghindari segala sesuatu yang ditentukan selama melaksanakan ibadah umroh dan umroh. Itu tadi yang saya bilang. Nah, nanti larangannya yang namanya umroh tadi saya lupa ya. Umroh itu artinya berziarah, mengunjungi 2 tanah suci, Madinah Al-Munawwarah dan kota Mekah Al-Munawwarah Al-Mukarramah. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di situ kita melakukan ibadah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Itu namanya umroh ya. Dan umroh itu bisa dilakukan kapan saja pada musim umroh, tapi kalau haji itu hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu ya, pada bulan haji ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, bapak-bapak ini pada saat ketika sudah melafazkan niat, ini harus pakai ini. Terus tidak ada pakaian berjahit, jadi nggak boleh cuma ini aja. Pakaian yang dalam kita itu dilepas, bapak-bapak. Jadi bapak-bapak hanya mengenakan pakaian yang tidak berjahit atau ini pakaian biasa. Nah, ini pakaian biasa ketika sedang tidak ada melakukan tawaf sa'i seperti ini. Tapi kalau melakukan tawaf sa'i harus dibuka punggung sebelah kanan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah pakai ihram, misalnya bapak-bapak kalau tidak di masjid ya boleh seperti ini. Tapi pada saat kita melakukan umrah wajib, ini harus seperti ini. Harus seperti ini bapak-bapak ya. Itu memang sudah ketentuannya. Jadi ini pakaian biasa. Yang kedua adalah pakai itibah. Seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana berihram ya? Kita bersuci dulu. Mandi besar saya bilang tadi. Kita mandi besar nih dari hotel. Kita kan di hotel Madinah. Sebelum kita berangkat itu kita disuruh untuk bersuci, mandi dengan niat ihram ya. Masih ingat ya, bukan
berhias. Kenapa? Karena ihram ini kita kan mau mendekatkan diri sama Allah. Di apa ya? Kalau kita di ihram ini ibaratnya kita mau meninggalkan dunia. Ya, pakai ihram itu kan kayak apa ya, Bu ya? Kayak apa? Jadi ibaratnya kita tuh mau menghadap Allah. Jangan pakai wangi-wangian kalau bisa. Bedak kan ada tuh, kalau saya lihat tuh di Indonesia, Indonesia banyak yang pakai alis pada saat ihram, pakai bibir merah, itu sebaiknya jangan, karena kita diajarkan untuk sejenak untuk ingat kepada Allah, meninggalkan dunia. Dunia itu kan wangi, benar nggak? Segala sesuatu menggiurkan itu sama aja kayak gitu. Bedak, wangi dan sebagainya itu bagi wanita sebaiknya dilarang berhias seperti itu. Next, kemudian mengenakan pakaian ihram bagi laki-laki 2 lembar kain putih yang tidak berjahit, 1 lembar seperti sarung dan 1 lembar dilampirkan di pundak. Nanti bisa dipraktekkan oleh Pak Dadi ya. Melepas semua pakaian dalam itu nggak boleh. Kalau sampai ada yang pakai, mungkin merasa aduh saya malu berisik, misalnya kayak gitu ya. Kan ada yang bapak-bapak saya males kan, saya mau pakai aja. Itu nggak boleh, nggak sah. Umrohnya nggak sah, itu harus bayar dam. Nggak boleh, atau baiknya berulang ya. Jadi harus melepas semua pakaian dalam. Tapi kalau pakai peniti atau ikat pinggang boleh. Kenapa pakai ikat pinggang? Supaya tidak lepas pakaian ihramnya ya. Menggunakan sendal sebagai alas kaki bukan sepatu. Kalau sepatu kan kaki tertutup tuh ya. Kalau alas kaki ya terbuka, ada kan sendal khusus untuk umroh. Tapi kalau wanita harus tertutup. Auratnya terbuka hanya ini aja harus ini kalau di ihram ya, seperti itu. Next, kemudian menggunakan pakaian ihram bagi wanita. Pakaian muslimah sehari-hari sebenarnya boleh mau pakai warna apa, tapi ya kita sebaiknya warna putih. Karena kita umroh ini kan sakral ya. Jadi sebaiknya warna putih itu menggambarkan yaitu kita ingat pada kematian ya. Kita ingat pada kematian, terus kita harus memahami ya, jangan nanti di sana tuh banyak canda, banyak tawa, itu kalau bisa dikurangi pada saat ihram seperti itu. Kemudian pakai kaos kaki ya seperti ini, tapi sebaiknya kaos kakinya itu yang kaos kaki khusus untuk wudhu. Khusus untuk wudhu kan banyak ya di pasar, terus tidak boleh menutupi wajah. Kita pakai cadar kan banyak tuh yang pakai cadar. Ini kalau sedang berihram nggak boleh pakai cadar seperti itu. Tidak boleh menutup wajah dan memakai sarung tangan. Kemarin ada jemaah kita dan rombongan kita ya waktu itu ya. Ada yang beli seperti dia sarung tangan kalau naik motor. Ada. Jadi waktu itu ada ya gitu ya. Nah jadi beli sarung tangan yang khusus untuk umroh yang hanya menutup di punggung tangan tapi di sini terbuka ya, terbuka. Nah kemudian yang umroh adalah sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat itu sholat niatnya sholat ihram ya, bacanya qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad gitu, seperti itu. Kemudian yang ke next, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Nah ini yang harus diperhatikan, apa-apa saja yang diharamkan di dalam kita sedang ihram ya. Nah di sini ketika kita sudah membacakan, setelah kita sholat sunnah, kemudian kita naik ke atas bis, kemudian kita dipandu untuk membaca yang umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan lillahi ta'ala. Nah disitulah berlakunya ketentuan ihram. Tidak boleh melanggar apa yang sudah ditentukan, menjauhi hal-hal yang dilarang atau yang diharamkan. Contohnya apa? Contohnya nih, mohon maaf, misalnya ibu-ibu nih sama bapak-bapak, sebaiknya ya dulunya gak jajuan dulu ya. Sebenarnya sih gak jadi masalah, cuma dikhawatirkan nanti khawatirnya ada rasa sir gitu loh. Ada rasa sir, kan kita lebih baik menghindari ya, daripada terjadi kan akhirnya mengurangi ya. Terus kedua, nih contohnya apalagi tadi pada saat kita membunuh hewan juga nggak boleh. Misalnya lihat semua nih di bis, barangkali kan godaan ya, tapi biasanya nggak ada ya, nggak ada ya. Barangkali di godaan ada semut, kita mati, itu udah selesai. Nggak boleh membunuh hewan
bergunjing, tidak boleh berantem. Kan ada tuh nanti itu dia bisa umroh loh, kemana dia tuh umroh tuh itu loh, dia begini-begini gitu. Itu orang itu kan orangnya begini tuh dia tuh pengen umroh mana begini-begini gitu. Itu nggak boleh tuh, biasanya ibu-ibu ya suka ngerumpi tuh biasanya. Itu orangnya kayak gini loh, itu di kampungnya sebenarnya gini loh, itu orang tuanya gini loh. Tuh, itu nggak boleh, itu berarti sudah biasa ya, mengurangi itu harus. Nah, terus ada lagi yang suka punya kebiasaan gigit-gigit kuku nih, kan ada ya. Kan tadi kan larangannya tidak boleh potong kuku. Nah itu nggak boleh. Gigit-gigit kuku dikhawatirkan kukunya itu nanti copot, gitu, tergigit. Itu sudah salah satu yang membatalkan, ya, yang dilarang. Sebenarnya sih ada yang dibatal, ada kalau yang nggak batal, yang tidak terlalu besar ininya ya. Itu paling disuruh bayar dam, tapi bayar damnya 1 ekor kambing, ibu-ibu. Jadi bayar damnya membeli 1 ekor kambing, ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, memakai wang-wangnya udah tadi. Jadi terus kita tidak boleh berpuji, tidak boleh pakai wang-wangnya. Terus juga ibu-ibu nih, kalau pada saat umroh, ya, perhatikan, jangan nanti pada saat kan kita biasanya mampir tuh, karena perjalanan. Tapi kalau besok sih nggak, insya Allah ya, mudah-mudahan. Biasanya kalau dari oh ya, tetap ya dari mana ke Mekah itu kan nanti kita kan mampir tuh di jalan buat sholat. Nah ibu-ibu nih jangan kebiasaan nih, ambil wudhu langsung dibuka hidungnya, ya. Biasanya kan ambil wudhu nih, dekat dulu kan langsung gitu kan, langsung dibuka aja gitu. Itu nggak boleh, nggak boleh. Itu kan tuh harus tutup aurat, nggak boleh, gitu. Terus juga kakinya juga sebaiknya sih dikabarkan, tapi kalau saya sih lebih menyarankan dibasahin aja pas kakinya. Kalau lagi ihram, dibasahin aja kaos kakinya bu, nggak apa-apa. Nanti juga dia berdewek, ya, dibasahin aja. Kalau saya lebih senang untuk dibasahin aja, ya. Terus juga nanti pada saat sudah sampai saat di Mekah nih, terus kan kita nanti biasanya di Mekah kan kita langsung dikumpulin, terus nanti kan dikasih kunci masing-masing. Nah biasanya tuh yang misalnya kita dari Madinah ini kita berempat aja, tapi karena sesuatu hal bisa aja nanti diganti tuh teman satu kamarnya, bisa aja tuh ada kejadian kayak gitu. Terus nih ibu ngerundel, tau nggak ngerundel? Ngerundel tau nggak kalau bahasa apa sih? Kesel, beruntung, ngedumel. Bu Haji Rita, saya kan maunya sama si A, sama si B, itu kan sahabat saya, teman saya, kenapa dipindahin sih? Itu namanya udah apa? Mengumpat. Nggak boleh. Jadi sabar aja, jalanin aja. Orang ketemu juga kok setiap hari. Jadi jangan terus, kecuali kalau orang tua yang mungkin kita nggak bisa ya, tapi ada kala karena sesuatu hal bisa aja kejadian. Makanya saya kasih tahu, bisa jadi temannya itu dipisah, tidak harus dia terus. Nah itu di situ tuh, ingat kita lagi pakai ihram, jangan sampai melakukan kayak gitu. Nah nanti ketika kita sudah dapat kunci kita masuk, ingat jangan langsung buka kerudung, ya. Kerudung ingat buka di kamar mandi. Jangan, walaupun kita sama-sama temen nih, sama-sama perempuan nggak boleh. Kalau lagi ihram, karena lagi ihram, ya. Karena lagi ihram. Nah di situ juga hati-hati ya, mohon maaf kalau seandainya pipis ya ke kamar kecil, mohon maaf ya, ada buku yang jatuh itu juga harus gitu. Jadi dijaga terus nggak boleh pakai sabun. Itu cuci tangan nih habis makan, pakai sabun biar wangi, nggak enak nih, mungkin amis gitu ya. Pakai sabun nggak paksa, nggak boleh kayak gitu. Supaya ibadahnya sempurna seperti itu. Nah setelah itu, setelah kita makan biasanya ada wejangan dari mutawif kita. Nah nanti kan kita ada grup WA tuh. Setiap ada pemberangkatan itu pasti ada grup WA. Seluruh jemaah itu dimasukkan namanya di situ. Bahkan misalnya ada orang tuanya yang dititipkan kepada kita, mungkin salah satu keluarga atau anaknya itu kita masukkan namanya ke grup itu supaya bisa mengontrol, supaya tahu keadaan
jadi di situ ya. Nah di situ itu kita nanti diberitahu oleh pekawin. Nah jangan sampai kita pada saat mau ihram, terus kita nanti pada saat waktunya kita harus siap misalnya di lobi gitu ya. Nah setelah itu kita memasuki untuk ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh ya, seperti itu. Next. Jadi ya tadi sama di bis banyaklah baca talbiyah. Kalau memang kita capek lebih baik tidur lebih baik daripada kita ngobrol ya, seperti itu. Nah di sini niat umroh ya. Niat umroh nih Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Labbaik Allahumma umrah. Ya, labbaik Allahumma umrah. Artinya, ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, lanjut. Nah kemudian atau ini nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tapi pakai yang sederhana aja juga gak jadi masalah. Kalau mau pakai ini lebih bagus ya, gak jadi masalah. Artinya sama, aku berniat mengerjakan umrah dan saya harapkan diri saya dari semua yang berkenan dengannya karena Allah Ta'ala. Yang tadi harapan tadi mengenai larangan-larangan tadi dari ihram ya. Kemudian apalagi kita lanjut next. Nah, larangan ketika berihram ini kayak gini. Ya kita kupas saya sedikit pakai pakaian biasa, pakai sepatu yang menutupi mata kaki ya. Ingat menutup kepala, jadi nggak boleh pakai topi ya, nggak boleh ya, nggak boleh menutup kepala yang bekas seperti topi ya. Kemudian lanjut lagi next. Khusus wanita memakai sarung tangan tuh, sarung tangan yang seperti ini. Nah yang itu yang benar tuh yang seperti Ibu Haji ya. Jadi yang benar ini yang seperti ini Ibu-ibu ya. Nah, ini contoh sarung tangan yang benar ketika kita untuk melakukan ibadah umroh ya. Ini banyak kok di toko haji atau di pasar udah banyak sekarang ya. Kemudian next tuh larangan tuh ya, biar diperjelas. Memakai larang bagi wanita pakai wangi-wangian kecuali nih makainya sebelum tadi ihram ya. Kalau kita senangnya pakai apalah sedikit gitu misalnya yang wangi yang itu ya, yang sinar-sinar itu boleh lah. Memotong kuku, mencukur rambut, mencabut rambut, membunuh atau menganiaya binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan. Tapi insya Allah ya, alhamdulillah aman di sana. Kemudian kawin atau mengawinkan atau meminang wanita untuk dinikahi. Nah ini pada saat ihram. Tapi boleh nggak nikah di sana? Boleh. Dalam keadaan tidak ihram. Banyak kok yang nikah di sana. Yang melakukan pernikahan, walaupun juga pernikahannya nggak boleh terlalu ya, pasti di masa asar nanti. Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata yang kotor, memotong pepohonan di tanah haram baik dalam keadaan ihram maupun tidak. Jadi di sana itu di Mekah itu ada yang namanya pohon Soekarno. Karena yang pertama kali dulu kan Mekah itu di sana kan tandus ya. Jadi ada alhamdulillah Presiden kita yang sekarang itu pernah menanam pohon, makanya dinamakan pohon Soekarno. Ya itu pun tidak boleh tapi insya Allah lah kalau jemaah-jemaah kita tuh orangnya kalau kata orang Sunda dia bagel gitu ya, baik-baik gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian membaca talbiyah. Kita jangan baca talbiyah mengingat Allah dengan memperbanyak berzikir, membaca tasbih, tahmid dan tahlil, membaca atau mendengarkan Al-Quran tidak bersedia gurau, tertawa terbahak-bahak ya, atau berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya lebih baik jika tidur ya pada saat kita menuju ke Mekah. Next. Nah ini tempat kita ngambil mikot ya. Ngambil mikot itu kita di Bir Ali ya. Di Bir Ali karena kita datangnya dari kota Madinah. Next. Nah ini Ibu baca talbiyahnya ya. Sudah pada hafal saya rasa semua ya. Sudah pada hafal ya? Sudah pada hafal belum? Bu? Halo? Nek, sudah hafal belum Nek? Nenek ngantuk gak apa-apa ya. Ya kita ingat aja ya, kita baca-baca sama-sama ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan segenap kekuasaan itu adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagimu. Di sini kita pada saat itu harus paham artinya, Bu. Jangan cuma berucap, supaya ada ruhnya gitu loh. Supaya ada semangat, supaya kita paham sehingga doa kita, ibadah kita tuh sampai ke sana. Jadi jangan cuma ini ya. Jadi saya sarankan seperti itu. Harus dimaknai, harus dipahami ya. Walaupun kita tidak bisa semua memahami, tapi ada hal-hal yang harus kita pahami supaya insya Allah ibadah kita mabrur ya, seperti itu. Next ya. Kemudian setelah itu kita tawaf. Nah itu nanti kita tawaf ya. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nanti ada mutawif yang memimpin. Jadi dimulai dari sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi nanti di sana tuh ada tandanya. Jadi ada tandanya. Saja yang ini. Jadi di situ tuh nanti ada tandanya. Itu kayak ada warna biru ya, kayak apa namanya, hijau ya. Marka. Lampu warna hijau ya. Itu nanti pada saat kita berada di depan Hajar Aswad, kita melakukan istilah. Istilah itu artinya kita melambaikan tangan kita. Ya sambil Bismillahirrahmanirrahim. Tapi melakukannya itu harus pas sejajar dengan itu tadi, yang warna hijau tadi. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, karena memang itu di situ tempat kita melakukan istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, nanti misalnya mutawif ini udah sampai di lampu 3 hijau. Di sini nih lampu 3 hijaunya di sini nih misalnya. Bu Vera di sana. Tapi mutawifnya rasanya mutawifnya karena atas dan pas. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Vera masih di belakang. Bu Vera terus sudah ngikutin mutawif itu udah gampang, nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi begitu mutawif ke depan, Bu Vera di sini baru itu sah. Seperti itu ya. Jadi itu ingat-ingat. Tapi insya Allah nanti akan. Jadi nanti manasik di Jakarta 1 kali. Nanti pada saat kita mau umroh di Madinah kita juga diberikan manasik ya. Nah kemudian berniat melaksanakan tawaf di Ka'bah, memulai setiap putaran dengan menghadapkan badan ke arah Ka'bah ya. Badan kita ini tadi yang laki-laki dibuka kan, nah sebelah gitu ya. Nah, kemudian ucap Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham, boleh seperti itu. Membaca bacaan tawaf ya. Pembacaan tawaf itu sederhana banget ya. Kalau usah pusing, kalau usah terlalu khawatir. Jadi bacanya ini aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa ya coba ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, nanti ketika ada di Rukun Yamani sebelum Hajar Aswad ya, itu kita membaca doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagat? Tahu ya? Apa Bu? Ya. Ya. Halo, udah baca semua, udah pintar-pintar semua. Yuk, teman kita ya. Alhamdulillah ya. Nah, seperti jadi kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita berputar menghadap sebanyak 3 kali disunahkan laki-laki pada rakaat 1 dan 3 untuk tidak menutup bahunya dengan pakaian juga, dan silakan untuk berlari-lari kecil jika memungkinkan. Seperti itu. Next. Dan nah ini yang saya bilang tadi, itu ada lampu hijau ya, ibu ya. Jadi di sini nih, harus pas di sini nih, istilahnya nih, kita boleh di sini, apalagi nggak lewat. Jadi
Jangan di sini kan? Istilah nggak boleh. Jadi pas di sini. Kalau kita di sini dia mengucapkan istilah ya wajar, karena kan di sini. Tapi tidak harus diikuti oleh jemaah yang masih berada di sini. Nggak boleh ya. Seperti itu. Lanjut. Ya, paham ya? Jemaah ya. Jemaah. Jemaah. Alhamdulillah. Ada yang belum nih? Jemaah. Jemaah. Alhamdulillah. Ayo Pak, lanjut ya Pak. Ya, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, setelah itu, kita amalan setelah tawaf. Setelah 7 kali. Jadi yang namanya tawaf itu ada juga ada tawaf yang sunnah ya. Kalau yang wajib itu yang udah pakai ihram sunnah. Jadi setiap kita ada di setiap bisa di Mekah, kita mau sholat apapun sebaiknya disunahkan untuk tawaf. Perbanyaklah tawaf, ya. Lebih bagus perbanyaklah tawaf daripada kita berdiam diri untuk berzikir di Masjidil Haram. Kan ada tuh ibu-ibu banyak berzikir. Oh, itu boleh, tapi lakukan dulu nih tawaf sunnah. Setelah itu baru boleh. Artinya bukannya apa ya, nggak boleh, tapi sebaiknya lah perbanyaklah tawaf pada saat kita di Mekah, gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah tawaf kita salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim atau saran dengannya dan berdoa. Salat sunnah 2 rakaat di Ismail dan berdoa di Mu'tazam. Mu'tazam itu tadi antara Ka'bah dan Hajar Aswad, itu namanya Mu'tazam ya. Itu boleh, itu salah satu tempat yang sangat mustajab, tapi memang perjuangannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, kami insya Allah ya mudah-mudahan keadaannya nanti udah seperti dulu, tidak kalau sekarang kan kadang-kadang masih ya. Mudah-mudahan bisa normal kembali. Biasanya jemaah Mutawif itu akan mengajak ibu-ibu untuk sholat di Hijin Ismail, pegang Ka'bah, tapi tidak sekaligus antri. Jadi misalnya 5 orang dulu, ada 10 orang gitu. Tidak sekaligus, karena kalau sekaligus kan 40 repot nanti ya. Jadi ya mungkin bapak-bapak juga gitu nanti. Nah syukur-syukur kalau yang memang merasa yakin, merasa mampu, merasa berani, silakan kalau sendiri. Apalagi yang nggak pernah ya, kayak Pak Suyen sama Ibu Eci, boleh nanti sama aku aja boleh, nggak apa-apa. Misalnya biar nih berangkat lagi, mau ngajak jemaahnya boleh, nggak jadi masalah. Tapi intinya dari DTT Umrah Indonesia itu Mutawifnya juga pasti akan mengajak ibu-ibu atau bapak-bapak untuk sholat di Hijin Ismail untuk pegang Ka'bah. Nah, kalau kita mau di Hajar Aswad karena memang resiko terutama wanita ya, kan tidak diwajibkan tadi ya, tapi hanya sunnah. Nah, kalau memang berani, misalnya bapak itu nih kayak Pak Soeharto ya, ada istri atau ibu mau itu boleh, atau Pak Iskandar mengajak ibu nih, silakan sama muhrimnya gitu. Karena resikonya sangat tinggi Bu, kalau kita mencium Hajar Aswad banyak orang yang tubuhnya terbuka, kan nggak boleh dia sampai seperti itu, nggak boleh. Tapi yang kita kembali lagi itu semua adalah kuasanya Allah ya. Kalau Allah mengizinkan sesulit apapun pasti bisa. Buktinya ibu siapa itu tadi? Siapa? Iya, Desima bisa. Nenek-nenek tapi lincah memang. Umurnya itu udah sepuh ya, tapi lincah bener. Alhamdulillah dia galak untuk cium Hajar Aswad. Ya, kemudian berdoa dengan Mu'tazam, kemudian minum air zam-zam. Minum air zam-zam itu tidak boleh terburu-buru ya. Jadi kita duduk baca doanya. Ada yang bisa baca doanya minum air zam-zam? Ada nggak yang bisa baca doa minum air zam-zam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wasikon wasifahan wa kulli jabir birahmatika ya arhamar rahimin. Gitu. Itu doanya. Jadi doa minum air zam-zam itu boleh juga kita baca ketika kita minum. Kita minum boleh tuh baca doa itu. Kita baca minum seteguk terus baca alhamdulillah. Nah di situ air zam-zam itu kan sebagai sifaan, kan tadi sifat kan obat. Nah itu kita doa, misalnya kita punya sakit apa nih? Kita paling sering pusing, ya Allah
Nah, setelah itu kita sa'i. Sa'i itu kita berjalan atau berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali pulang pergi, 7 putaran. Nah, ini ada sejarahnya. Jadi ini adalah menggambarkan kita dulu Siti Hajar, ya, itu dia mencari air untuk anaknya Nabi Ismail. Dia berlari-lari dari Bukit Safa dan Marwah. Nah, dulu tuh yang namanya Bukit Safa Marwah itu dulu satu padang yang sangat tandus, kering, kerontang, ya. Tapi berkat doanya Nabi Ibrahim, ya, alhamdulillah itu menjadi bukit yang yang subur, ya. Jadi di situ ketika Siti Hajar berjuang untuk mencari air untuk anaknya Nabi Ismail, ya. Nah, itu alhamdulillah dia udah berjuang capek-capek tuh 7 kali putaran, Bapak Ibu. Ternyata air itu ada di kaki anaknya tuh, di kaki anaknya keluar. Terus kemudian Siti Hajar bilang jam-jam, apa? Berkumpul lah. Keluar. Kumpul. Nah, alhamdulillah jam-jam sampai saat ini masih bisa dinikmati oleh seluruh jemaah dari seluruh dunia, ya. Itu salah satu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita, salah satu jamuannya Allah kepada para tamunya, ya, sebagai tanda salah satu kebesaran Allah yang luar biasa, ya. Sampai hari ini gak ada keringnya, ya, alhamdulillah. Cuman karena kemarin waktu COVID itu dibatasi, jadi kemarin, ya, kalau waktu masa COVID itu, jadi sekarang yang melayani itu robot, Ibu. Robot itu keliling, ya, bawa air jam-jam gitu. Jadi kita ambil, tidak bisa langsung di kerannya, itu kan kita bisa sepuasnya, ya. Kalau sekarang sudah pacar lagi, tapi tidak apa-apa, ya. Nah, jadi kan insya Allah memang itu sudah seperti itu. Nah, ini Bukit Safa dan Marwah. Jadi kita startnya dari Bukit Safa, nanti berakhir di Bukit Marwah. Kalau dulu pertama kali saya umroh itu bukitnya, kalau sekarang kan udah dikasih kaca, ya, dikasih kaca kan, ya, Bu. Kalau sekarang, kalau dulu tidak terbuka, jadi kita bisa manjat-manjat. Kalau sekarang udah dikasih kaca itu, ya, Bukit Safa Marwah. Jadi dari Bukit Safa Marwah, ya, startnya dari Safa, ya. Jadi hitungan pertama dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah itu 1 putaran, dari Marwah ke Safa 2 putaran, dari Safa ke Marwah lagi 3, dari Marwah ke Safa 4, kemudian dari Safa ke Marwah lagi 5, Marwah ke Safa lagi 6, terus ketiga Safa ke Marwah, berakhir di Bukit Marwah. Jadi 7 kali. Itu kalau dihitung-hitung, kalau nggak salah sekitar berapa kilo gitu kita. Ya memang, ya, jadi di sini Bapak Ibu tidak ada doa yang khusus, ketika kita sedang melakukan sa'i. Tapi nanti ada mutawif kita yang akan membimbing kita, ya. Tapi gini loh, ada doa yang katanya ringan, tapi timbangannya berat di surga. Apa? Ada yang tahu? Yang kita ucapkan ringan tapi memberatkan timbangan kita di sana, ya. Subhanallah. Bukan. Ya. Boleh itu, tapi ada lagi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa azim, astagfirullah. Seperti itu. Ya, boleh. Jadi kita tidak harus nih mau umroh kita apalin, Bu. Sampai kapan juga nggak bakalan hafal. Mutawif juga nggak semuanya hafal, mereka baca, ya. Jadi jangan kita itu, kita mau umroh nih supaya ibadahnya diterima nih, kita baca hafal ini, doa ini, jangan, nggak usah, ya. Karena Allah itu tahu kok apa yang ada di hati kita. Yang penting rasa, hati. Bagaimana kita sama Allah itu dalam satu dengan hati gitu loh. Seperti itu, ya. Next. Kemudian tata cara sa'i yaitu tadi dari Safa dan Marwah dan berakhir di Bukit Marwah. Ketika berada di Bukit Safa atau Marwah, kita menghadap ke Ka'bah dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu.
itu nanti dipandu oleh mutawif kita ya. Alhamdulillah mutawif kita kan orangnya ramah-ramah semua. Jadi nanti satu bis satu mutawif ya, satu bis satu mutawif satu school leader. Kemudian next. Nah, tata cara saya itu, nah setelah itu ya kita lanjut aja ya. Setelah saya itu kan kita dari Safa dan Marwah ya, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan sa'i 7 kali, berakhirlah kegiatan umroh kita dengan yang namanya tahallul. Ya, tahallul itu adalah mencukur rambut. Jadi sama aja itu menggugurkan dosa kita juga gitu ya, sebanyak rambut yang di kepala ya, seperti itu. Tapi jangan lupa ibu-ibu karena belum dicukur pakai ihram itu jangan main buka kelihatan banyak orang ya di sana. Kita buka dicukurin nggak boleh. Terus suaminya misalnya belum, ibu misalnya sama bapak berdua nih suami istri, suaminya belum ditahallul tapi sudah mentahallulkan istri, itu nggak boleh. Jadi bapaknya kalau mau motong rambut istri harus sudah ditahallulkan seperti itu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, bagaimana tadi? Gimana, ada rasa gimana tadi? Senang ya? Yang ngerasa udah ada di sana ya? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setelah kita selesai dari rukun umroh tadi, itu namanya tadi rangkaian umroh atau rukun umroh. Rukun umroh itu tidak yang tadi dari ihram, ya, terus kita itu kan ihram, terus kita tawaf, sa'i, ya. Nah, terus sampai selesai berani tahallul dan tertib, itu nggak boleh dibolak-balik. Jadi harus sesuai dengan rukun-rukunnya supaya sah. Nah, ketika kita sudah selesai tahallul, maka berakhirlah rangkaian ibadah umroh kita. Semoga umroh kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian setelah kita selesai tahallul, maka tidak berlaku lagi larangan ihram. Ya. Tidak berlaku lagi larangan ihram. Bapak Ibu boleh barangnya ya mohon maaf, jadi pakaian kembali lagi ke pakaian biasa. Ibu-ibu juga boleh pakaian biasa, boleh pakai wanginya, boleh ngobrol, boleh seperti itulah seperti tadi. Jadi itulah yang dinamakan umroh ya. Bedanya dengan haji apa? Haji itu, kalau di haji itu kita ada yang namanya melontar umroh ya, melontar umroh, dan kita melakukan tawaf lagi, melakukan sering. Kita melakukan apa tadi? Wukuf. Halo. Melakukan apa Ibu? Bedanya haji sama umrah itu apa? Wukuf sama melontar. Baca talbiyah gimana Bu? Baca talbiyah. Bisa nggak Ibu baca talbiyah bisa mendengar? Ayo. Ibu ya Pak, dengerin ibu nih. Ya benar tadi baca talbiyah nih ya. Ayo Ibu, baca talbiyah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yang
mempersiapkan diri, kesehatan ya. Ya paling tidak baca talbiyah itu harus sudah hafal. Karena si Ramadi pastilah bisa. Ya, hafalan itu baca ya. Rekaman. Ini buku apa bahasa melancarnya apa? Iya. Iya tuh lagu galau gitu. Nah nanti terus sama ini Bu baca apa namanya baca itu jam-jam karena nanti kita jam-jam adalah baca teman jam-jam yang jam-jam. Jadi sayang sekali kalau kita nggak walaupun memang baca Bismillah boleh, tapi lebih alangkah lebih bagusnya kalau kita bisa ketika kita tahu doa sebelum jam-jam. Karena itu artinya ya Allah berikanlah kita kesehatan, usia yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat. Jadi itu artinya kesana seperti itu. Kita sehatkan badannya, seperti itu ya dia. Ya nanti untuk selanjutnya mungkin acaranya ini ya praktek ya, praktek untuk pakaian ihram ya. Nanti dipimpin langsung oleh Ustaz Dani. Naik stiker, Ustaz. Naik stiker. Kita lagi ya. Nah, terima kasih ya. Oh iya Ibu, saya nanti setelah itu mungkin ada jangan pulang dulu nanti setelah selesai ya, karena nanti ada informasi yang lainnya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jemaah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah umroh rasa haji pada bulan November tahun 2022. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak yang pasti banyak yang belum paham. Jelas. Insya Allah akan diulang terus. Ini baru pengenalan intinya. Apa yang disampaikan Bu Ajarika, perkenalan, sekilas. Mungkin Bapak Ibu juga mendengarnya. Banyak gawe. Insya Allah di situ pacak kalau pisau kalau kita laksanakan, ya. Berguyur pelan-pelan. Ada hal-hal yang mungkin tidak paham tadi. Contoh nikot. Apa dia nikotnya memang? Ngiring. Ngiring baik. Nikot adalah mengambil niat umroh, ya Bu ya. Jadi kita umroh ini ada tempat berniat. Kalau kami dulu di Bir Ali namanya, berapa kilo dari Mekah sebelum umroh ambil niat dulu. Jadi niat ini di Masjid Bir Ali, namanya nikot. Nikot ini ngambil niat, bukan nikot milu, ya. Bukan nikot milu, ya. Jadi nikot ini ngambil niat. Kita ketika berjalan dari Madinah ke Mekah berhenti di tengah-tengah, ya. Berhenti di Masjid Bir Ali namanya. Nah, di sanalah kita ngambil nikot, ngambil niat, ya. Seperti yang dibaca niat umroh tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu, Bu? Untuk niat umrohnya, Bu? Labaik. Labaik Allahumma umratan lillahi ta'ala. Labaik Allahumma umratan lillahi ta'ala. Nah, sholat 2 rakaat sudah pakai baju ihram nih, ya. Berangkat. Nah, itulah mikot. Mikot itu mengambil niat di Masjid Bir Ali tempatnya. Kalau dari arah kita, dari arah lain ada lagi, ya. Setelah itu mulai pakai ihram yang sebelah kanannya dibuka, ya. Kita praktekkan. Nah, ini aturan ini yang berbalik mengyayat sebenarnya. Mengyayat lagi ketiga. Alhamdulillah tadi belajar dulu di bawah. Ya, ini bapak-bapak ini kalau ibu sudah pakaian, ya, pakaian semua, ya, tidak berjahit putih. Ada bajunya, Bu, ya? Ada di dalam ini, ya. Oh iya. Dikasih iya. Jadi mungkin pakaian ihramnya putih-putih bisa bawa sendiri, Bu, ya. Bisa tanya sama mama, ya. Jadi pakai sarung ini bukan sembarangan, bukan langsung begini. Karena apa? Ini bahaya. Kalau terbuka sangatnya. Memang sangatnya. Ya. Kalau kita pakai biasa tak apa-apa, Bu. Tapi takutnya, ya, terjadi sesuatu. Nah, itu lari-lari kecil saing, campak, buka gaul, ya. Ya, jadi memang ada caranya supaya fungsi dan kemana-mana. Nih, bapak-bapak ini, ya.
jaso. Nah, simpel, cuman harus ditutup sebelah sini. Yakinlah ketika seperti ini, nak sa'i, nak ini berjalan lari insya Allah kuat ini. Ya, ditambah sabuk nanti setelah pakaian yang di atas. Ya, yang pasti ini tidak akan terbuka. Nah, ya, bapak-bapak ya tenang, inilah nyangkut di sini. Nah, jangan pula disekacaukan ini. Buka ke bawah, jangan lompat-lompat ya, karena sa'i itu paling enggak lari-lari kecil. Ya, lari-lari juga bukan lari-lari terus. Sa'i sepanjang kilo itu bukan lari terus. Ada lampu hijau baru lari. Ya, sambil lari-lari kecil. Ya. Kemudian atasannya seperti kita beserbu, biasa lah. Ya. Ini kiri dulu, masukkan di dalam. Ya. Tempat di sini. Ikat pinggang ada khusus. Ada ikat pinggang nanti khusus. Ya, setelah itu kanan. Ya. Ini tadi di luar diajari ikat pinggangnya, Pak. Kalau di dalam silakan. Ya, kalau ini yang di luar. Ya. Nah, ini di luar. Baru dipasang ikat pinggang. Krek. Nah, ini ikat pinggang nih, Pak. Ya, ini lebih simpel. Ini sudah kuat ini. Ya. Ini ketika kita di mana-mana, nih nak sholat apa ini kuat ini, ya keluar ke Allah Akbar. Karena kebanyakan apabila tidak memakai ikat pinggang, ketika sholat ini lepas terus. Allah Akbar. Ah, mulai. Sampai Allah Alhamdulillah lepas lagi, nganukan lagi. Mana nak usuk kita sholat, ya. Maka dari itu di luar posisi ikat pinggangnya tidak apa-apa. Ya, ini dia Ustaz Hidayat tadi. Setelah diikat, tangan keluar, kita bantulah, nah, ya sesama kawan, kalau memang tidak bisa, ini diikat, ya, tangan keluarkan. Kalau sebelum kita ngambil mikot, sebelum berangkat, sebelum ngambil umroh tadi, setelah ngambil umroh, keluarkan tangan, ngambil mikot tadi, nah, sebelah kanan terbuka, ya, jangan ditutup lagi. Ya, sampai selesai rangkaian ibadah umroh. Ini untuk bapak-bapak ya. Nanti silakan dibantu bapak-bapaknya kalau ini sudah mau umrohnya. Ya. Jadi pas tetap selesai, masuk lagi tidak apa-apa. Balik lagi tangannya. Ini sudah diikat. Nah, selesai umroh, selesai ibadah tawaf, selesai tahallul, selesai gunting ini. Mencari mutia nih. Ya. Nah, jadi ketika umroh tangan dikeluarkan. Nah, sebelah kanan. Karena apa sebelah kanan? Karena dulu sebelah kiri, kan? Dulu sebelah kiri. Yahudi juga ini jadi kiri, dirubah oleh ini Nabi sebelah kanan. Jangan menurut Yahudi sebelah kiri, Yahudi dia, kamu juga. Maka berubahlah sebelah kanan. Nah, ini baru diikat di luar biar kuat. Ya, ada kan pinggang di dalam tas sudah ya? Dalam tas sudah. Nah, ini kuat ini. Ya. Kalau kami kemarin yang pakai ikat pinggang, sholat mulai, iya, pas terus. Lepas lagi, sampai orang iya, ulang lagi, mengurangi musuh sholat, ya. Nah, jadi ini diikat di sini, ini ditutup, ya, ditutupnya apa? Nah, sampai ke belakang, nggak apa-apa. Keluarkan tangannya, nah, tangannya keluar. Nah, setelah ambil mikot, pindahkan sini. Nah, harus terbuka, di dalam bus harus terbuka. Ya, benar kata Bu Rita, jangan ngomong sembarangan, tidak usah ngobrol, ngantuk tidur. Kalau tidak bisa tidur, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah sambil berjalan. Nanti Ustaz atau mutawif yang membimbing, ya, Bapak Ibu ya. Nah ini untuk pakaian, diulang sekali lagi. Coba ada para remo itu. Apa? Ada remo itu. Ada remo. Di, coba di. Ambil sabun dikit. Dari plastik lima. Terakhir kali. Di kuku ada boleh. Ya, selama pakai ini, ialah selama pakai ini berlakulah ihram tadi. Pukul apa? Tidak boleh bunuh hewan, tidak boleh membunuh. Ya, tak boleh berbuat kasar dan ngomong sembarangan. Tak boleh berlaku biasa dua begini kalau berlaku. Lagi mama. Mama yang agak berlaku sebagai umur ini. Makan darah. Coba ini coba. Coba saudara mama. Ya. Ini
Ada wanita Makan dulu. Makan dulu. Buka tangan, buka. Sampai sini. Tangan ini ini mana lurus ini. Ini tekan ya. Masukkan dikit. Nah, ini dia ya. Nah, langsung lipat 2 kali. Sekali. 2 kali. Nah, enggak. Nah, Makan kalau pakai sabun biasa mah. sah. apa itu? Insya Allah tidak lepas ya, karena sudah kuat. Nah, karena luka ini tertutup sebelahnya pasti. Ya, kemudian atasannya. Kamu nak sawah nih ini. Enggak baik nak ronda kan tuh, Mang. Itu kalau. Slow loh. Ambil mikot atau sudah ambil niat di Masjid Ali, bapak-bapaknya silakan tangannya keluarkan, masuk dalam, keluarkan masih. Nah, langsung lagi di sini. Ya, jadi terbuka lah yang sebelah kanan. Ya, sampai selesai itu. Ini dia. Ya. Nah, keliling-keliling itu lipat kuat. Ya, silakan. Sholat itu nggak apa-apa. Tapi kalau ketika sholat lebih baik pindahkan tangan masuk ke dalam lagi pas sholat. Biasa keluarkan. Supaya biasa ya. Ini taruh tangan. Biasa. Alhamdulillah. Ya. Pelajaran ucapan. Dengar. Angkat. Sekali lagi, Pak. Oh, yang ini yang dari sarung. Ajung dia nyalik. Yang ditunjuk ikut dai. Alhamdulillah. Ada nak? Nak belajar masih. Dari dulu. Ini posisi sudah ikat tinggal, kuat ya. Ya, coba ketika umroh mah di ini, keluarkan tangan, masukkan, masuk dalam keluarkan dada. Ini kalau umroh selesai tahlul atau selesai gocek, selesai, masukkan lagi tangan di dalam, ya. Oke, begoyo, makanya masih dapat terus silakan praktek di rumah. Yang lain silakan dan cukup. Cile. Lucu papa nih. Lucu papa nih. Jangan takut, jangan takut di atas lutut sampai ke sini tidak apa-apa. Ya,
Tinggi sekali. Wah, cantik ulu. Wih, cantik. Ketika kita umroh, ketika melaksanakan ibadah umroh, Masukkan tangan ke sudah namanya kita umroh. Masuk, ya betul. Sebelah kanan buka. Ya. Selesai, kalau selesai masukkan lagi, tidak apa-apa pas sholat. Ketika sholat masukkan lagi kanan. Waktu sholat masukkan lagi. Nah ini waktu sholat. Nah ini jepit di tengah dia jepitnya, ya. Kanan tidak apa-apa. Udah ya, insyaallah. Tambah lagi. Itu presiden tuh. Bapak, coba dulu Bapak. Tadi belajar. Belajar dulu lagi. Ini Bapak Andi. Ayo, Boni. Belajar dulu. Udin. Nak muter biar Pak ke uang cuman galuh. Awas, awas. Bisa insyaallah. Satu. Ya muter biar pejuan galuh. Karena mungkin Ke sini. Ah itu nak. Biar pejuan galuh. atau 2 kali bisa. 2 kali bisa. Ya. Sekali. 2 kali. Semua. Oh ya nampak. Nanti. Nah, baik, ini Bapak ya, sekilas insyaallah bisa lah, mudah ya. Dan insyaallah nanti ada rangkaian lagi, umroh manasihnya di hotel, insyaallah bisa ya, selalu bimbing Bapak ya. Kemudian ibu-ibu, ini tutup semua, tapi boleh dibuka ya. Nah, jadi jangan bawa sarung tangan motor, ya, jangan bawa sarung tangan motor. Nah, ini nggak apa-apa ya, contohkan oleh anak wakil mama. Mama itu malu. Nah, ini ada di tengah, ada jempol. Nah, ini ada di tengah ya. Sama kayak abang bibir, sama boleh menginai. Mata gue bilang bangun. Jadi jangan berhias dulu ya. Dan dikhawatirkan karena apa? Karena masih banyak orang-orang jahiliyah saat dulu ya, yang berdagang dengan kita dewe ya orang Indonesia ini. Tahu dia walaupun kita bercanda, kenapa? Karena orang Indonesia itu pesek-pesek jadi tidak muncul tuh. Dia tahu Indonesia, bahasa Indonesia ada mulai ya. Dia bisa bacanya dia. Ini apa namanya merayu kita. Ya, kalau mama ditawarnya terus pokoknya. Ya, terakhir dia jadi baru ya. Dia beli ke awal mama, dia beli ke awal ya. Tidak apa-apa ya. Jadi itu ibu-ibu sekali lagi setelah ini mungkin ada rangkaian lain kita informasikan melalui WA group ya. Kemudian tidak usah khawatir, tidak usah takut, kami tidak bisa apa-apa, dibimbing terus. Selama di tawaf keliling itu nanti bu dijago oleh mutawifnya, mutawif depan, ibu-ibu di kiri, bapak-bapaknya sebelah kanan jagoin. Tersenggol batal tak? Tidak batal. Ya, pelanggan kita tersenggol tidak batal di sana mulutnya. Ya, dia pakai hukum di sana lain. Ya, kalau itu batal sarung itu. Ya, udah duduk kesenggol batal, ambil lagi jauh 1 kilo, 2 kilo ya, 2 kilo jarak tempat duduk berjalan, ya jauh dari tempat duduk. Ya, maka dari itu nanti insya Allah selalu dibimbing ya. Nah itu, ada yang nak tanya, silakan ibu. Tidak apa-apa, tanya lah. Belum jelas mungkin banyak yang belum jelas pasti ya. Silakan bertanya. Insya Allah nanti dibimbing, tidak usah takut. Yang belum hafal nanti ada pakai ini atau ada headset ya, masing-masing dibagi. Nah, jadi kedengaran.
Ustaz Mutawif ngomong Subhanallah, dengar di sini ikuti Subhanallah, Alhamdulillah. Dengar di sini doanya apa ya? Kemarin sudah pakai headset, Bang Yaya sudah pakai headset tuh. Pakai headset apa? Pakai ya? Kalau kami kemarin belum jadi pilihannya, karena belum pakai headset ya. Pakai kaleng kami, pegangan, nah pegang ya, saling pegang pundak. Yang lanang pegang, yang ibu-ibunya dijago sebelah kanan sambil berdoa. Insya Allah walaupun ragu dijago tetap ya, awas hati-hati salah rombongan nyasar ya, makanya dijago terus bapak-bapaknya juga ya, ikuti rangkaiannya, jangan sampai kita lain deh ya. Silakan tanya lah kira-kira apa yang mungkin belum ngerti tadi yang disampaikan oleh keluarga kita ya. Cukup ibu-ibu jangan menyerah, nanti istirahatnya kurang, capek di sana. Yuk niatkan ibadah ya, makanannya tidak selera, jangan kerutuan. Itulah ujian kita. Semakin kita bersabar, pahalanya semakin banyak. Jangan berharap di sini tinggal di hotel lemak, minum segala macam makanan lemak. Jangan berharap seperti itu. Niatkan ibadah. Apapun yang makanannya halal, insya Allah halal dan disiapkan dimakan. Ya, jangan sampai dalam kalau makanan sini terucap sampai balik dalam tak makan lagi. Ya, hati-hati. Ya, jangan Celuduk. singgung. Jangan mudah terciati, ya. Apalagi makanannya kurang, tempenya kurang, tempenya kurang, makan keluar banyak makanan, aduh nasi padang di situ. Jangan celudu pokoknya. Bisa nasi padang. Bakso, nasi padang, aduh. Di mana? Di Jam-Jam Tower, ada jam besar tuh di bawahnya tuh mall. Nah, carilah di situ. Nak bakso, nak nasi padang, nak KFC, nak apa lengkap di situ. Pakai yang tidak situ memang pagi. Beli batu cincin ya. Kami sempat ke atas, tapi memang harganya lumayan. Tahu kencing kata lumayan. Masalah makan, aduh, jangan tidak berlebihan ya. Kemudian capek luar biasa. Jangan heran kalau jam 3 mama keliling gedori kamar-kamar jemaah. Ya, mama keliling. Nah, rasa mojak laskar mama sana dulu. Rasa mojak polisi gitu ya. Itu. Jadi capek sekali lagi niatkan ibadah, insya Allah amal buat kita ya. Amin. Ya, ada yang ditanyakan silakan ibu Wak, kira-kira Wak ditanya tidak? Insya Allah lebih baik Wak baca dulu sambil bacanya Wak nah, insya Allah. Bapak Komandan, ada? Yang tanyakan tadi minta catatan bacaan baca itu tadi. Oh dibagikan kok Mak? Itu Ada. Ya nanti ada buku kecil Bu ya. Jadi ada buku. Panduan. Masalah modal haji itu bisa tak Bu? Bisa. Modal haji ini bisa Bulan haji. umroh. Umroh haji Mak. Pada haji. Kalau haji itu nanti dilakukannya pada saat Pada haji bulan haji. Sebulan setelahnya apa? ya nanti bisa kalau mau modal haji nanti saya infokan. Teman kalau makan man. Insyaallah. Kurang kayu. Ada Pak. Ada memang. Itulah ding. Itu kakek. Nanti kita kalau membayarkan itu ada biaya nanti saya kasih biaya yang terbaru ya. Ini bisa dia. Terus nanti dikasih piagam juga. Piagam bahwa sudah atas nama almarhum atau almarhumah siapa itu nanti ada. Terus nanti ada apa? Biasanya ada statusnya. Dan sekarang informasinya susah Iya. Iya. Makanya gini loh, ngebadarin haji itu ada yang apa ya, yang benar-benar dia orang apa khusus. Ada khusus. Selama dunia memang dia. Ada. Memang ada spesial yang untuk membadalkan. Kalau umroh itu bisa kita lakukan sendiri. Misalnya sebelum ibadah apa namanya kita yang umroh pertama kan pergi
untuk diri. Nanti umroh yang kedua kita batalkan umroh untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu. Kalau pada umroh pertama masih itu. Kalau ada haji itu meninggal. Nah, ya. Tapi kalau ini Pak, kalau pada umroh itu bisa juga kita lakukan bagi orang tua kita yang udah nggak bisa berangkat, udah pasti. Bisa. Cacat, misalnya udah nggak tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah, itu boleh Pak. Sama kalau udah kasih halangan itu ada tak? Jadi kalau ada pihak kan? Iya, iya. Ini mas kan? Yes, Kalau ya. transportnya, Iya. kalau dikasih apa kepala itu, ini bisa saksi. Iya. Amin. Bapak semua bisa. Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Masih juga. Ya. Alhamdulillah kita juga batal kok ya. Mama apa enak batal. Aduh. Jadi apabila batal haji itu pas haji ya, pada umroh pas umroh. Contoh untuk siapa? Untuk yang sudah usul. Tak pacak tegak lagi dia masih hidup posisinya, tapi dia tidak sanggup lagi tegak, tak sanggup itu bisa dibatalkan. Ya, dengan biaya kita kasih siapa yang nanti diutus oleh PT ada termasuk mutawif itu pernah ya sering ya. Mutawif itu juga membatalkan. Dia juga bawa nama wong. Ya, tapi kalau umroh bisa kita pengen umrohkan jemaah. Ketika umroh pertama selesai, kita umroh lagi yang kedua untuk jemaah kita. Pajak kita dewek mau membatalkan. Untuk diwakilkan pajak pulau. Ya, jadi itu batal. Jadi untuk orang tua kita yang sudah meninggal bisa kita batal hajikan. Insya Allah pahalanya sama. Dia untuk haji bro. Yo, tapi ambil nikot lagi kemana? Apa ambil lagi atau kemana? Ambil niat lagi ya. Insya Allah bisa berangkat dia berangkat dewek nanti ya naik taksi. Bisa ya, ada tempat lain bukan di Birali aja Jadi ya. kalau di sini kita umrohnya cuma 2 kali, umroh pertama sama Ya, umroh kali. 3 kali sendiri. Boleh kita mengenal mutawif atau kita berangkat sendiri, jangan sendiri deh. Ya bahaya, takut sasar. Kalau jauh, ngambil niat itu jauh, setengah perjalanan ke Mekah tuh ya. Jadi kita berjalan dari Madinah ke Mekah, tengah-tengah berhenti, ngambil niat, ngambil mikot, sholat, berangkat lagi. Nah, di sana lah pas. Insya Allah macam mudah-mudahan makanya dilancarkan dengan niat yang ikhlas. Insya Allah ya, mudah-mudahan alhamdulillah. Ibu yang lain